Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya, Jarod B. Darmadi, masih Bel dan Bule ya, seri kedua. Sekarang kita mendiskusikan perbandingan tegangan flat belt ya. Kita tahu pada sisi bawah dari belt drive itu sisi kencang, sisi sebelah atas adalah sisi kendor. Kenapa begitu? Untuk meningkatkan sudut kontak terutama di bule kecil ya. Ya. Kemudian ini kita membahas perbandingan tegangan dari sabuk di bule kecil. Kenapa di bule kecil? Karena daya yang ditransmisikan yaitu T1 kurang T2 dikalikan V, ya, itu tergantung sudut kontaknya ya nantinya. Semakin besar sudut kontaknya, semakin besar daya yang bisa ditransmisikan. Ya. Karena daya di sudut kontak di bule kecil selalu lebih kecil dibanding sudut kontak di bule besar, maka daya yang bisa ditransmisikan dibatasi oleh bule yang kecil. Oleh karena itu yang dibahas adalah perbandingan tegangan dari sabuk flat belt di bule yang kecil. Oke, ini kalau kita lihat agar sisi kencangnya ada di bawah, jika bule kecil merupakan penggerak, maka bule harus berputar berlawanan arah jarum jam ya. Sehingga di bagian bawah merupakan sisi kencangnya. Jika bule penggeraknya adalah bule besar, ya, yang sebelah sini misalnya, yang sebelah kirinya dari bule ini, maka bule kecil harus berputar searah dengan jarum jam ya. Seperti terlihat pada gambar, sehingga sisi bawahnya merupakan sisi kencang. Baiklah, pertama kita tinjau jika bule kecilnya sebagai penggerak seperti terlihat pada gambar sebelah kiri. Sabuknya memiliki sudut sentuh mulai A sampai B ya. Kemudian kita pilih sudut d theta yang kecil yang simetris terhadap kuadran sudut 0 ya di sini ya, kuadran ini. Maka kita bisa menggambar gaya-gayanya. Yang pertama, gaya normalnya ya tentu saja sama dengan Rn ya. Tegak lurus terhadap permukaan di kuadran saat sudutnya sama dengan 0. Sehingga arahnya ke kanan ya, tepat. Kemudian yang gaya geseknya karena sabuk bergerak mengikuti putaran bule, bergerak ke sana ya, sehingga tepat di titik 0 ini sabuk akan bergerak ke atas ya, dan gaya gesek selalu melawan arah gerak ya. Kalau bergerak ke atas, gaya geseknya ke bawah. Kalau bergerak ke kanan, gaya geseknya ke kiri, dan seterusnya. Maka gaya gesek F itu arahnya ke bawah ya dalam hal ini. Ya. Kita sudah punya komponen gaya-gaya di titik 0 ya. Kemudian di titik P yang sudutnya d theta per 2 ya kan, karena dibagi 2 ini simetris. Tegangannya turun ya, tadinya di titik Q sebut saja tegangannya sama dengan T, di titik P tegangannya menjadi T kurang dt ya, berkurang ya sebesar dt. Maka kita memiliki arahnya besarnya T min dt, arahnya tentu merupakan tangensial ya dari titik P atau tegak lurus dengan OP. Ya, selalu begitu kan sifat lingkaran. Demikian juga di titik Q dia
tangensial terhadap titik Q atau tegak lurus terhadap OQ. Ya, ini arahnya dari T. Besarnya T, yang sana T min DT. Kalau kita mencari komponennya pada arah horizontal, maka kita bisa menganalisanya sebagai berikut. Ini adalah tegangan T jika diuraikan dalam komponen-komponen horizontal dan vertikalnya. Demikian juga tegangan T min dt diuraikan pada komponen horizontal dan vertikal. Yang pertama yang gaya T, ya, tentu komponen pada arah horizontal, karena ini di depan sudut, dengan sudutnya sama dengan d theta per 2, ya. Di depan sudut sinus, ya, maka komponen horizontalnya sama dengan T sinus d theta per 2. Demikian juga untuk T min dt, komponen horizontalnya adalah T min dt sinus d theta per 2 di depan sudut. Komponen F, gaya F tidak memiliki komponen arah horizontal, Rn sudah terletak pada sumbu horizontal. Kalau kita menganggap ke kanan positif, maka kita bisa menerapkan persamaan kesetimbangan Rn, ya, ke arah kanan, kemudian T min dt ini arah kiri, sin d theta per 2 sehingga min, ya, negatif arahnya ke kiri, T min dt sin theta per 2. Sedangkan komponennya T sin theta per 2, sin d theta per 2, negatif juga. Berikutnya untuk penyederhanaan, karena d theta kita bikin kecil, ya, sekecil mungkin mendekati 0, ya. Kita sudah membuktikan pada saat binomial, ya, teorema binomial bahwa sin d theta per 2 mendekati sudutnya, yaitu sama dengan d theta per 2, ya. Kemudian ini kita pindah ke sebelah kanan sama dengan menjadi positif. T min dt sin d theta per 2-nya kita dekati dengan d theta per 2. Kemudian plus T sin d theta per 2, T plus d theta per 2. Sinnya sama dengan sudutnya, ya. Kalau kita kalikan, T kalikan d theta per 2 ditambah T kali d theta per 2 menjadi 2 kali, ya. 2 kali kalikan setengah, maka sama dengan T d theta. Sisanya dikurangi dt kalikan d theta dibagi 2 yang ini. Karena d theta kecil, ya, untuk sudut-sudut kecil bedanya tegangannya juga kecil, ya. Beda antara T dan T kurang dt kecil, ya. Artinya dt-nya kecil bedanya, sehingga bilangan kecil dt dikalikan d theta sangat kecil, ya. Jauh harganya jika dibanding T dikalikan d theta, maka suku keduanya ini bisa kita abaikan, ya. Maka Rn, ya, mendekati T kalikan d theta, ya, karena suku dt d theta per 2-nya kita anggap sama dengan 0, ya. Sehingga itulah berdasar kesetimbangan arah horizontal, arah X, kita bisa mendapatkan persamaan 1, Rn sama dengan T kali d theta. Ini adalah komponen gaya-gayanya, ya, pada arah vertikal. Kita akan membicarakan arah vertikal. Maka kita cari komponen T pada arah vertikal, yaitu di tempat sudut, maka sama dengan T cos d theta per 2. Kemudian komponen T min dt di tempat sudut, ya kan, sudutnya di sini, sama dengan T min dt kalikan cos d theta per 2, ya. Komponen F, dia sudah terletak vertikal, sedangkan Rn tidak memiliki komponen arah vertikal karena dia terletak horizontal. Maka kesetimbangan arah gaya vertikal sama dengan
kita anggap yang ke bawah negatif ya, maka F-nya negatif, min F ini, F-nya sama dengan mu kali Rn, ya kan? Kemudian T cos d theta per 2 ke bawah, makanya negatif. T min dt cos d theta per 2 positif arahnya ke atas. Kalau kita jumlahkan harus sama dengan 0 ya. Karena sudut d theta kecil, maka kosinus d theta per 2 sama dengan mendekati kosinus 0 atau harganya sama dengan 1. Sehingga kita bisa mencoret itu kosinus d theta per 2 itu 1 nilainya. Kemudian min T dan plus T di sini saling menghilangkan ya. Sehingga tinggal min dt dan min mu kali Rn. Kita memperoleh persamaan terakhir di sini, min mu kali Rn dikurangi dt sama dengan 0. Kita bawa ke sebelah kanan sama dengan menjadi plus, tapi ini minnya kita hilangkan, maka yang menjadi min dt ya. Kemudian mu-nya pembilang menjadi penyebut di sini, sehingga Rn sama dengan min dt dibagi dengan mu ya. Kita sudah meninjau ya gaya-gaya pada arah vertikal dan horizontal ya. Pada arah horizontal kita menghasilkan persamaan pertama Rn sama dengan T kalikan d theta ya. Kemudian pada arah vertikal ya, dengan menerapkan F sama dengan mu Rn, kita mendapatkan persamaan yang kedua yaitu Rn sama dengan min dt per mu ya. Tentu saja bisa disubstitusikan persamaan 1 dan persamaan 2. Ini persamaan yang pertama, saya tulis ulang. Persamaan kedua, saya tulis di situ ya. Maka kita bisa substitusikan T kalikan d theta sama dengan min dt per mu ya. T kalikan d theta sama dengan min dt per mu ya. Kita bisa ini separable ya, kita pindah mu-nya penyebut di sini menjadi pembilang mu kali d theta, dt min dt dibagi t ya. Ini separable ya, persamaan diferensial yang bisa dipisah. Bisa kita integralkan langsung, maka mu kalikan theta ya kan sama dengan integralnya min dt per t ya, sama dengan ln ya. Ln T, min-nya masih kita tulis di sini. Batasnya dari T1 sampai T2 ya. Min-nya bisa kita hilangkan kalau batasnya kita balik ya. Dari T2 ke T1 ya. Maka kita bisa menyederhanakannya sebagai berikut ya. Nah, kita bisa menyederhanakan ya dengan memasukkan T1, maka ln T1 kemudian dikurangi memasukkan T2. Ln T2 sama dengan mu kali theta. Ln T1 kurangi ln T2 sama dengan ln T1 dibagi T2 sama dengan mu kali theta ya. Kalau kita bikin E pangkat ln T1 bagi T2 sama dengan E pangkat mu kali theta ya. E pangkat ln ya tinggal T1 per T2 itu sendiri ya. Maka T1 per T2 sama dengan E pangkat mu kali theta ya. Perlu diingat theta-nya harus dalam radian.
Nah, sekarang kita mencari perbandingan tegangan jika pule kecil ya, merupakan pule yang digerakkan, berarti gambar yang kanan ya. Agar T1 merupakan sisi kencang, maka pule kecil ini harus berputar searah dengan jarum jam ya, digerakkan oleh pule besar di sebelah kirinya ya. Ini komponen gayanya ya. Sudut masuknya sama dengan A, sudut keluarnya titik masuknya di A, titik keluarnya di B ya. Sama seperti tadi kita menganalisanya gaya di kuadran yang kuadran 0 ya. Maka sudutnya kita anggap kecil d theta ya. Maka gayanya di titik P adalah T ya. Kemudian di titik Q ya, lebih kencang T plus dt ya. Itu adalah tegangan sabuk di titik Q. Sama seperti tadi ada gaya normal, dan karena arah gerakannya adalah berlawan searah jarum jam, berarti di titik kuadran nolnya itu tadi gerakannya ke bawah ya, sehingga gaya gesekan arahnya ke atas. Maka sama seperti tadi, kita bisa menganalisa keseimbangan pada arah horizontal seperti terlihat pada slide berikut. Ya, ini gaya T komponen arah horizontalnya karena di depan sudut, maka sama dengan T sin d theta per 2 ini mestinya. Ya, kemudian untuk T plus dt, maka sama dengan T plus dt sin theta per 2 juga ya, di depan sudut. Ya, maka komponen jika kita jumlahkan arah horizontal, yang ke kanan kita anggap positif, maka Rn kemudian T plus dt sinus d theta per 2. Nah, kemudian yang sini T min negatif ya, T sin d theta per 2. Arahnya ke kiri juga, ini negatif, ini juga negatif. Karena sudut d theta kecil ya, maka kita bisa menganggap sinnya itu sama dengan sudutnya ya. Berarti kita bisa menggantinya dengan d theta per 2 untuk sin d theta per 2-nya. Maka kita bisa, ini kita pindah ke sebelah kanan tanda sama dengan menjadi T plus dt dikalikan d theta per 2 ditambah T kali d theta per 2 ya. Kalau kita buka kurungnya, ini ada T kali d theta per 2 ditambah ini T kali d theta per 2 menjadi T d theta ya. Kemudian dt d theta per 2, dt d theta per 2, dan kita bisa mengabaikan yang ini, suku yang kedua, maka kita peroleh Rn sama dengan T kalikan d theta. Itu adalah hasil dari analisa gaya pada arah horizontal. Sekarang kita tinjau keseimbangan gaya arah vertikal ya. Komponen gaya T adalah T cos d theta per 2. Komponen gaya T plus dt adalah T plus dt kosinus d theta per 2 ya, karena di tempat sudut arahnya ke bawah. Nah, kemudian F arahnya ke atas, dan kita anggap ya, yang arah ke atas positif, maka F atau mu kali Rn ditambah T cos d theta per 2 dikurangi komponen yang ke bawah ini T plus dt kosinus d theta per 2.
Karena sama seperti tadi, d theta kecil, maka kosinusnya kosinus mendekati kosinus 0 atau sama dengan 1 ya. Cos d theta per 2-nya sama dengan 1. Maka kita bisa menghilangkan cos d theta per 2 karena sama dengan 1. Kemudian ini ada plus T kurang T, hilang juga ya. Tinggal min dt ya, yang dari sini. Ya. Sama tinggal ini ya, min dt. Kemudian mu kali Rn. Mu Rn min dt sama dengan 0. Atau kalau ini kita pindah ke sebelah kanan sama dengan menjadi plus dt dibagi mu. Rn sama dengan plus dt dibagi mu ya. Kita punya persamaan Rn sama dengan dt bagi mu, ini persamaan keempat yang baru kita dapatkan. Kemudian kita juga punya persamaan yang ketiga, Rn sama dengan T kali d theta ya. Maka kita bisa substitusikan T dikalikan d theta sama dengan dt dibagi mu ya kan. Ini T kali d theta sama dengan dt bagi mu. Kita bisa memindahkan ini penyebutnya ke sebelah kiri tanda sama dengan, dan T-nya kita pindah ke sebelah kanan sama dengan, maka menjadi mu d theta sama dengan dt dibagi T. Ya, kita bisa mengintegralkannya tentu saja, yaitu integral mu d theta sama dengan mu kali theta tentu saja. Integralnya dt bagi t sama dengan ln t ya. Dimulai dari t di sini di A sama dengan T2, di B sama dengan T1 sampai B ya. Maka dimulai dari T2 sampai T1. Tinggal kita masukkan waktu T1, ln T1, waktu T2 dikurangi ln T2 sama dengan mu kali theta ya. Atau ini kalau kita sederhanakan jadi 1 menjadi ln T1 bagi T2 sama dengan mu kali theta ya. Atau kalau kita bikin E pangkat ln T1 bagi T2 sama dengan T1 bagi T2 sama dengan E pangkat mu kali theta. Amazing, kita memperoleh persamaan yang sama jika bule kecil digerakkan maupun bule kecil sebagai penggerak. Pada tabel berikut ditunjukkan ya besarnya koefisien gesek ya, yang tentu tergantung dari bahan sabuk dan bahan bule ya. Ini adalah bahan dari sabuknya, kemudian ini bahan dari bule yang sebelah kanan. Ya, ada cast iron atau besi cor atau baja, kemudian kayu, kertas yang dikompres, kemudian permukaan kulit dan karet ya. Untuk besi tuang dan baja ada kondisi operasinya kalau kering, basah atau berminyak ya. Ini adalah koefisien geseknya. Berikut adalah contoh tentang perbandingan tegangan ya. Ada dua buah bule ya, diameternya 450 dan 200 terpasang pada poros sejajar 1,95 meter ya. Menggunakan cross belt drive ya. Maka panjang sabuk tentu bisa ditentukan pakai binomial maupun hukum sinus kosinus biasa ya. Mudah ini. Sudut kontak tentu juga bisa ditentukan ya untuk cross belt drive. Jika bule diameter
besar berputar dengan kecepatan 200 rpm, jadi yang 450 mm berputar dengan 200 rpm, ya tentu kecepatannya bisa dihitung kan, sama dengan P kali D kali N. Ya. Dan tarikan sisi kencang T1 1 kN. Ya. Serta koefisien gesek antara sabuk dengan bule 0,25. Ya, T2 bisa ditentukan. Karena T1 dibanding T2 sama dengan E pangkat mu, mu-nya 0,25, sudut θ-nya bisa ditentukan dari pasangan cross bar drive ini. Atau alpanya bisa dicari ya. Maka θ sama dengan alpha 2 alpha ditambah 180 derajat atau pi. Nah, sehingga kita bisa mencari T2 banding T1. T2 ketemu, T1 ketemu, T2 kurang T1 kurang T2. Kalau kita kalikan dengan kecepatan yang bisa dicari tadi, maka akan ketemu dayanya, yaitu nanti ketemu 27,4 kW. Ini menghitung sudut sentuh, menghitung panjang ya, menggunakan binomial langsung pakai rumus, ketemu 4975,18 cm. Ya, kalau yang ini menggunakan trigonometri biasa, agak panjang tetapi tidak terlalu sulit juga ya. Ya. Pertama dicari sudut sentuhnya, sudut alpanya bukan sudut sentuh. Sudutnya alfa bisa dicari dengan melihat segitiga OM O2 ya, sehingga ketemu alfanya 0,167 radian. JE bisa dicari karena sudut sentuhnya 90 ditambah alfa dikalikan jari-jarinya ketemu 391,105 cm. EF ya, EF sama dengan MO, tentu saja sama dengan O1 O2 kuadrat dikurangi O1 M kuadrat diakarkan ya. Menggunakan Pythagoras, ini sudah kita lakukan pada soal sebelumnya, sehingga ketemu EF 1922,73 cm. FK ya, ini sudut sentuhnya 90 ditambah alfa dikalikan R kecil. Ya, kita tahu FK akhirnya sama dengan 173,824 cm. L-nya 2 kali dikalikan JE tambah EF tambah FK. Kalau kita masukkan angkanya 4975,31 cm ya. Selisihnya tidak begitu jauh dengan menggunakan binomial ya. Sedikit lebih kecil binomial karena memang ada suku-suku yang diabaikan untuk binomial. Hanya 2 suku saja yang dipakai. Sudut sentuhnya ya, untuk separuh lingkarannya adalah pi per 2 atau 90 derajat ditambah alfa. Untuk satu lingkaran penuh ya, pi per 2 kali 2 ketemu pi, alfa kali 2, 2 alfa. Kita masukkan dalam radian, maka sudut sentuhnya sama dengan 3,476 radian atau 199,188 derajat. Ini yang baru sekarang, T1 dibanding T2 sama dengan X E pangkat mu theta ya. Mu-nya adalah koefisien gesek. Sehingga kita bisa sampai pada persamaan T2 sama dengan T1 menjadi penyebut ya di sini. T1 bagi E pangkat mu theta ya. Kita masukkan angka-angkanya, mu-nya 0,25, theta-nya sudut sentuhnya adalah 3,476 radian ya, yang radian yang dipakai, jangan yang derajat. Sehingga ketemu T2-nya sama dengan 419,319 Newton. Kecepatannya sama dengan P kali D kali N ya. Yang mana saja ya.
Ini yang diketahui yang diameter pulih yang besar ya. Pi kali 450 mm kalikan 200 putaran per menit. Ya, ini menitnya dijadikan detik karena 1 menit dibagi 60 second itu kan 1 ya, dikali 1 nggak merubah. Ya, ini nanti menjadi per detik satuannya. Terus kemudian milimeternya kita jadikan meter ya. Dikalikan 1 meter dibagi 1000 mm kan 1 ini. Maka hasilnya nanti kalau dimasukkan angkanya ketemu 4,712 satuannya menjadi meter karena milimeternya hilang dengan ini. Ya, ini kan putaran per menit, menitnya juga hilang menjadi second. Satuannya menjadi meter per second. Sudah. Sekarang tinggal daya yang ditransmisikan ya sama dengan T1 kurang T2 dikalikan kecepatannya. T1-nya sudah ketemu ya. Soalnya yaitu 1000 Newton, T2-nya baru saja kita cari dengan persamaan perbandingan tegangan ya. Kemudian kecepatannya kita masukkan ya 4,712 meter per second. Hasilnya 2736,39 satuannya Newton meter per second atau watt ya. Newton meter per second kan sama dengan watt. Sekarang kita bicarakan pengaruh gaya sentrifugal ya. Karena sabuk harus berputar ya dengan kecepatan tertentu mengikuti pule, maka dia akan mengalami gaya sentrifugal ya. Arahnya keluar ya. Tegak lurus tangensialnya ya. Misalnya di titik sini yang paling mudah, titik tepat di kuadran 0 ini, maka arahnya RC seperti ditunjukkan pada panah. Berapa besarnya kita bisa menganalisa dengan menggunakan persamaan gaya-gaya seperti terlihat pada gambar ya. Misalnya kita pilih titik P dan Q sebagai dasar analisa ya. Jadi ada sabuk pada P dan Q dengan sudut d theta yang kecil ya, mendekati 0 ya. Maka ada gaya TC ya, yaitu tarikan sabuk akibat gaya sentrifugal RC ya. Dan sudut sentuhnya, sudut alfanya di sini dengan sumbu horizontal, ya ini terbagi dua ya. D theta-nya dibagi dua, yang dari sumbu horizontal ke P kita sebut D theta per 2, demikian juga ke Q, ya, maka sudutnya D theta per 2. Sehingga kita bisa besarnya gaya sentrifugal RC tentu saja sama dengan M kalikan kecepatan kuadrat bagi 2 ya. Mahasiswa mungkin harus melihat pembahasan tentang gaya sentrifugal di pelajaran mekanika waktu SMA mungkin ya. Massa sama dengan berat dibagi G ya. Beratnya bisa kita uraikan menjadi berat persatuan panjang dikalikan panjangnya. Panjang elemen sepanjang PQ tentu saja sama dengan R dikalikan D theta ya. Sehingga pada elemen PQ ya, besarnya gaya sentrifugal RC itu sama dengan W kali R D theta, ini berat persatuan panjang kalikan panjangnya, dikalikan kecepatan V kuadrat dibagi G kalikan R ya. R-nya bisa saling menghilangkan. Nah, maka tinggal gaya sentrifugalnya sama dengan W kali D theta kalikan V kuadrat dibagi G ya. Baiklah, nah kita sekarang melihat kesetimbangan gaya-gayanya pada arah horizontal yang RC sudah ada, TC-nya
Di P maupun Q kita cari komponennya pada arah horizontal. Komponen TC pada arah horizontal tentu saja sudutnya di sini d theta per 2 ya. Karena ini dengan sumbu horizontal berarti separuhnya ini kan, separuhnya d theta. Maka komponen horizontalnya adalah di depan sudut kan, sin d theta per 2 ini TC. Sama untuk TC di Q maupun TC di P. Ya, sehingga kita bisa menjumlahkan 2 TC sin d theta per 2 ya kan. 2 TC sin d theta per 2 sama dengan gaya sentrifugalnya. Itu kalau kita menyeimbangkan gaya pada arah horizontal. Jika d theta kecil, maka sin sudutnya sama dengan sudutnya itu sendiri. Berarti sin d theta per 2 sama dengan d theta per 2. Sehingga kita bisa mengganti sin ini kita ganti dengan d theta per 2. 2 TC kalikan d theta per 2 sama dengan TC d theta ya. TC d theta sama dengan di sebelah tanda sama dengan kita tulis ulang. D theta-nya saling menghilangkan, berarti TC-nya sama dengan berat persatuan panjang kalikan kecepatannya kuadrat dibagi konstanta gravitasi. Ya, sudah ketemu, itulah TC. Dari rumus tadi ya menarik, ternyata besarnya gaya sentrifugal hanya tergantung berat sabuk persatuan panjang ya, dan kecepatan linear dari sabuk. Ya. W dikalikan V kuadrat dibagi konstanta gravitasi. Ya. Jika massa jenis dan luas penampang tertentu, maka berat persatuan panjangnya juga bisa kita cari. Ini adalah massa jenis dari berbagai macam sabuk dengan material yang berbeda-beda. Gaya sentrifugal ya menambah ya, besarnya tarikan pada sisi kencang maupun sisi kendor ya. Maka ini total ya, TT2 sama dengan T2 ditambah TC, TT1 sama dengan T1 tambah TC, semuanya ditambah TC. Gaya maksimal yang bisa dipikul tentu saja yang di sisi kencang, yaitu T1 ditambah TC. Berikut di contoh soal ya dengan melibatkan gaya sentrifugal DC ya. Ada sabuk kulit luasannya sekian ya. 9 mm dikalikan 250 mm ya, digunakan untuk menggerakkan kulit besi cor ya, 90 cm 336 rpm ya. Bursur aktif pada pule kecil 120 derajat. Ya, berarti ini pule open belt drive ya, kurang dari 180 sudut sentuhnya ya. Tegangan sisi kencang 20 kg cm kuadrat ya. Ini tidak dijelaskan tegangan sisi kencang artinya sebelum ada pengaruh gaya sentrifugal atau berputar apa enggak ya. Kita anggap T1 saja, bukan TT1, yaitu T1 ditambah TC. Berarti tegangan sisi kencangnya ini sebelum ada TC ya. Massa jenis sabuk sekian 0,900 kg per cm pangkat 3 itu ya. Koefisien geseknya 0,35. Tentukan daya yang ditransmisikan sabuk tersebut ya. Ini ada jawabannya dalam horsepower ya. Nanti kita harus merubah menjadi horsepower.
Pertama ya kita bisa menghitung T1 ya, jika tegangannya 20 kg cm persegi ya, kemudian dikalikan luasannya ya ketemu T1 450 kg ya. Dengan penampang lintang seperti diketahui. Sudut sentuhnya 120 sudah diketahui ya, atau kalau dijadikan radian menjadi 2,094 radian. T1 bagi T2 sama dengan eksponensial dari mu kali sudut sentuhnya. Atau T2 sama dengan T1 dibagi eksponensial dari mu dikalikan sudut sentuhnya. Kalau kita masukkan angka-angkanya, ketemu T2 216,201 kg ya. Berat sabuk per satuan panjang yaitu per meter ya, berarti ini 22,5 cm persegi, ini luasannya, panjangnya 1 meter atau 100 cm ya, ini karena per meter, maka panjangnya 100 cm. Kemudian ini berat jenisnya, satuannya cm pangkat 3 per, ini juga cm pangkat 3, satuannya saling menghilangkan tinggal kilogram. Angkanya dikalikan, ketemu 2,205 kg per meter ya. Kecepatan linear sabuk ya, sama dengan I kali D kali N ya. Tinggal kita masukkan saja, D-nya adalah 90 cm, N-nya 336 putaran per menit. Ini untuk menjadikan menjadi per second ya, meter per second. Ketemu 15,834 meter per second. Kecepatan linear sabuk. Ini sedikit pembahasan saja ya. Sebenarnya kecepatan linear itu kan sama dengan kecepatan sudut kali R ya. Nah, karena kecepatan sudut itu satuannya dalam radian per second, sedangkan N itu dalam putaran per menit atau putaran per second ya. Satu putaran sama dengan 2 pi radian per second, R-nya sama dengan D per 2. Ini kalikan N. N-nya tidak peduli dalam putaran per menit atau putaran per second. 2 dan pembilang dan penyebut saling menghilangkan, tinggal pi kali D kali N. Ini kecepatan linearnya. Sehingga yang kita pakai rumus di sini. Ini sedikit pembahasan karena biasanya kita mengenal kecepatan linear sama dengan kecepatan sudut dikalikan dengan R. Berikutnya ya TC ya, tentu saja sudah kita bicarakan sebelumnya, berat persatuan panjang dibagi konstanta gravitasi kalikan kecepatan linear kuadrat ya. Kalau kita hitung ya, kita masukkan angka-angkanya dan satuannya, maka ketemu 56,351 kg. Ini satuannya meter kuadrat. Sebagai penyebut dan pembilang saling menghilangkan, ini second kuadrat per second kuadrat sebagai pembilang dan seper second kuadrat sebagai penyebut, juga menghilangkan tinggal kilogram satuannya. TT1 sama dengan T1 ditambah TC, ini pertambahan tegangan gaya tarik pada sabuk akibat gaya sentrifugal ya. Ketemu, kita masukkan angkanya, T1-nya tadi diketahui 450 kg, ya. Ditambah TC-nya 56,351, maka ketemu 506,351 kg. TT2-nya demikian juga, ketemu 272,552 kg. Daya yang ditransmisikan sama dengan TT1 dikurangi TT2 dikalikan kecepatannya. Tinggal kita masukkan angkanya 506,351 dan 272,552 dikalikan kecepatannya 15,834 meter per second,
ketemu 3701,884 kg meter per second. Oke, ini kita jadikan Newton. Ya, 1 kg sama dengan 9,81 Newton. Ini kita jadikan HP. 1 HP itu sama dengan 746 Watt. Ini Newton meter per second, itu satuan energi per satuan waktu sama dengan Watt ya. Ini wattnya saling menghilangkan dengan kilogram dan Newton meter per second. Ya, tinggal HP satuannya. Kalau dikalikan angkanya ketemu 48,68. Ini HP, horsepower. Sudah ketemu. Selesai. Kalau kita uraikan, TT1 kan sama dengan T1 ditambah TC ya. Demikian juga TT2 sama dengan T2 ditambah TC. Kalau kita lihat di sini TC sebagai komponen TT1 dan TC sebagai komponen TT2 saling menghilangkan ya. Tinggal T1 kurangi T2 kalikan V ya. Maka sebenarnya gaya sentrifugal itu tidak menambah atau mengurangi daya yang ditransmisikan. Tetapi gaya sentrifugal menambah gaya pada sisi tarik yang tadinya 450 kg menjadi 506,351 kg. Tentu kalau kekuatan sabuk menjadi concern ya harus diperhitungkan ya. TT1 bukan T1 tetapi TT1, T1 ditambah TC ini yang harus kita perhitungkan sebagai dasar menghitung kekuatan sabuk. Di sini kita akan menghitung daya maksimum yang bisa ditransmisikan oleh sabuk ya, dengan tegangan tarik yang dibatasi tentu saja. Berapa yang bisa ditransmisikan maksimal ya. Tentu kecepatannya yang dicari, kecepatannya sedemikian sehingga menghasilkan daya yang maksimal. Baiklah, daya yang bisa ditransmisikan ya, power sama dengan T1 kurang T2 dikalikan kecepatannya. Ini tidak peduli ada TC ya, seperti sudah dijelaskan pada contoh soal sebelumnya. TC hanya menambah tegangan pada sisi kencang dan sisi kendor, tetapi daya yang ditransmisikan tetap sama, yaitu T1 kurang T2 dikalikan kecepatannya. T2 kita menggunakan perbandingan tegangan ya, sama dengan T1 dibagi E pangkat mu theta ya. V-nya tetap kita tulis di sini ya. Kalau kita menghitung faktor gaya sentrifugal, maka Tmax sama dengan T1 ditambah Tc. Ya kan? Tmax-nya ini biasanya yang dibatasi. Atau T1 kita bisa menyatakan dalam ungkapan Tmax sama dengan T1 sama dengan Tmax dikurangi Tc ya. Ya. Sehingga T1-nya kita ganti ya, dengan T1 di sini ya, T1 di sini kita ganti dengan Tmax dikurangi Tc ya. Oke. Kita lihat di sini di dalam tanda kurung ini sama dengan T1 dikalikan 1 kurang 1/E pangkat mu kali theta ini ya. 1 dikurangi 1/E pangkat mu kali theta, ini T1 ya kan. Yang kurung yang kedua ini adalah ekspresi T1. Kemudian ini yang V kecepatannya. Oke. T1 sama dengan Tmax, ini Tmax dikurangi Tc. Tc sama dengan ini berat persatuan panjang dikalikan kecepatan kuadrat dibagi konstanta gravitasi. Ini sudah kita bicarakan sebelumnya. Berapa V-nya agar dayanya maksimum ya? Itu yang
yang akan kita bicarakan ya. Tentu saja jika turunannya terhadap kecepatan sama dengan 0, itu yang kita cari. Ya. Kalau kita kalikan dengan V di sini, maka Tmax kalikan V, ya kan, dikurangi W, ya, berat persatuan panjang dibagi G, V-nya menjadi pangkat 3 ya. Nah, ini V pangkat 3. Oke. Ekspresi di kurung yang pertama ini tidak terpengaruh oleh oleh kecepatan ya. 1 min 1/, E pangkat mu kali theta berapapun kecepatannya harganya tetap ya, sebut saja C. Atau kita bisa menyatakan seperti ini ya, C dikalikan Tmax kali V dikurangi W per G, V pangkat 3. Sekarang kita turunkan terhadap V, maka Tmax kali V turunannya adalah Tmax, yang W per G pangkat kalikan V pangkat 3, turunannya adalah 3W per G V kuadrat. Ya. Itu sama dengan 0. C-nya nggak mungkin sama dengan 0. Maka yang sama dengan 0 adalah ekspresi di dalam tanda kurung. Atau Tmax sama dengan 3 kali W per G kalikan V kuadrat. Ya kan? Sedangkan W per G kalikan V kuadrat, nah ini, itu sama dengan TC. Yaitu maka jika Tmax sama dengan 3 TC, Tmax itu merupakan T1 ditambah TC, ya kan. Maka daya yang ditransmisikan akan maksimum ya. Ini. Ungkapan ini menunjukkan ketika daya maksimum terjadi, sepertiga dari tegangan maksimum disebabkan oleh gaya sentrifugal ya. Ya ini. Jadi TC-nya sepertiga dari T maksimum. Ya. Kecepatan untuk daya maksimum ya dari persamaan sama dengan 0 tadi. Ya ini. Maka ya akan kita peroleh Tmax dibagi 3 dibagi W kalikan G ya kan sama dengan V kuadrat. Maka V-nya sama dengan akarnya dari Tmax kalikan G dibagi 3W. Begitu. Jadi saat V-nya sekian, maka dayanya adalah maksimal. Berikut adalah contoh ya yang menghitung daya maksimum yang bisa ditransmisikan ini. Contoh soal 2 ya. Sabuk luasannya 10 kali 1 cm berarti 10 cm kubik ya, mentransmisikan daya pada kecepatan sekian. Tarikan bersihnya atau net driving tension 1,8 kali tarikan pada sisi kendor. Ini perlu dipertegas, net driving tension adalah sebelum berputar ya. Berarti T1 kurangi T2 sama dengan 1,8 T2 ini tanpa mempertimbangkan TC. Ini diketahui ya, karena ini ada 1,8 kali tarikan sisi kendor. 1,8 T2. Bahan sabuk tegangan izinnya berarti yang maksimum adalah 16 kg cm kuadrat. Berarti ini harga T1 ditambah TC atau Tmax-nya ya. 16 kg per cm kuadrat. A-nya diketahui, maka tentu Tmax-nya tahu ya, yaitu tegangan dikalikan A-nya. Massa jenis bahan 1 gram per cm kuadrat. Ya, maka nanti kita bisa menghitung berat persatuan panjang ya kan. Ya, berat persatuan panjang tahu, nanti kita bisa menghitung gaya sentrifugalnya
dengan mengetahui kecepatannya. Maka pertanyaannya tentukan daya yang ditransmisikan sabuk ya pada kecepatan ini. Kemudian daya maksimum berarti kecepatannya kita cari ya sedemikian sehingga nanti dayanya maksimum ya. Jawabannya ketemu yang ditransmisikan sabuk pada kondisi soal adalah 18,554 HP dan daya maksimum pada kecepatan optimum adalah 20,626 HP. Ini adalah perhitungannya, luasannya mudah. Temaknya sama dengan sigma kali luasannya 160 kg ya. Berat sabuk tiap satuan panjang ya. Ini adalah massa jenis dari sabuk ya. Kita jadikan kilogram ini supaya kilogram. Nah, terus kemudian panjang per meter ya. Ini luasannya 10 cm kuadrat. Terus kemudian 1 meter sama dengan 100 cm ya. Nanti cm pangkat 3 ini saling menghilangkan dengan penyebut di sini, gramnya menghilangkan tinggal kilogram per ini sudah per satuan panjang kan. Maka kalau kita hitung ini 1000 saling menghilangkan dengan 1000 penyebut, nah tinggal 1 kilogram per meter. Sudah diketahui berat sabuk per satuan panjang. Kecepatan sabuk sudah diketahui, ya kita jadikan SI, kita bagi 60, ketemu 16,667 meter per second. TC tentu saja berat persatuan panjang dibagi konstanta gravitasi kalikan kecepatan linear kuadrat. Ini sudah kita cari, angkanya 1 kg per meter, gravitasi konstantanya 9,81 meter per second kuadrat. V ya, kecepatannya adalah 16,667 meter per second. Kita kuadratkan menjadi meter kuadrat per second kuadrat. Ini second kuadratnya saling menghilangkan. Meter kuadrat menghilangkan dengan ini ya. Ini kali ini kan per meter kuadrat. Ini meter kuadrat. Satuannya tinggal kilogram. Angkanya kalau kita masukkan 16,667 kuadrat dibagi 9,81 ketemu 28,316 dengan satuan kilogram. Itu TC-nya. Nah, T-max-nya tahu, TC-nya tahu, T1-nya tahu ya. T1 sama dengan T-max kurang TC sama dengan 131,684 kg ya. Kemudian dari tadi ya, net rasio net apa tadi sama dengan 1,8 sisi kendor ya. T1 kurang T2 sama dengan 1,8 T2. T1-nya sudah ada, T2-nya tentu bisa kita cari ya. Yakni sama dengan 47,03 kg untuk T2-nya. Daya yang ditransmisikan T1 kurang T2 dikalikan kecepatannya. Ya, sudah ketemu 1410,902 kg meter per second. Ya, ini kemudian dirubah menjadi HP dengan dikalikan 9,81 menjadi Newton. Terus ini dibagi 746 sama dengan 18,554 HP. Itu adalah daya yang ditransmisikan pada kecepatan 1000 meter per menit atau 16,667 meter per second. Kecepatan sabuknya. Sekarang kita mencari optimum speed menggunakan persamaan seperti yang terlihat sama dengan T-max kalikan G bagi 3W ini ya kan. Dimasukkan saja ya. Maka kecepatannya adalah 22,874 satuannya kok aneh nih ya. 6 Newton meter
per kilogramnya hilang dengan ini per kilogram ya. Ya, kita uraikan dulu. Newtonnya itu adalah kilogram meter per second kuadrat dikalikan meter dibagi kilogram. Kilogramnya saling menghilangkan. Meter kuadrat per second kuadrat akar menjadi meter per second satuannya. Angkanya mudah, 22,874. Ya, ini akar 160 kali 981 bagi 3 ya. Ketemu 22,87. Maka TC-nya tentu saja sama dengan ya, berat persatuan panjang dibagi konstanta gravitasi kalikan V kuadrat. Ya, V optimumnya ini 22,874. Ya. Konstanta gravitasinya 9,81, berat sabuk persatuan panjang 1 kg per meter. Sehingga ketemu TC-nya 53,333 kg. Ya. T1 tentu saja sama dengan Tmax kurangi TC. Tmax-nya 160 kg tadi, sama dengan tegangan dikalikan dengan luasannya. Ya, maka T1-nya 106,667 kg. T2-nya ya, bisa kita cari ya dengan perbandingan tegangannya ya. Maka ketemu T2 sama dengan 38,092 kg. Daya tentu saja sama dengan T1 kurang T2 kalikan kecepatan. Kita masukkan saja T1-nya 106,667, T2-nya 38,092 kalikan kecepatan optimumnya yaitu 22,874 meter per second, ketemu dayanya ini ya 1568,473 kg meter per second. Kalau kita jadikan HP seperti terlihat 20,626 HP. Ada cara lain ya daripada menggunakan rumus ini untuk optimum speed untuk mencari T1-nya ya. Kita bisa menggunakan teori TC untuk kondisi optimum adalah Tmax dibagi 3, sepertiga dari Tmax-nya. Maka T1 sama dengan Tmax dikurangi TC ya kan. TC-nya kita ganti dengan Tmax per 3. Tmax-nya 160, Tmax per 3 ya 160 dibagi 3 kg. Ini 3 per 3 dikurangi sepertiga menjadi 2 per 3 kalikan 160 kg. Sama dengan 320 kg bagi 3, yang 300-nya menjadi 120 bagi 3 yang 6,667 ya kilogram, yang hasilnya sama dengan T1 yang di sini ya. T2-nya kita menggunakan net tension ya yang diketahui dan seterusnya, sisanya sama seperti saat menggunakan rumus untuk kecepatan optimum, cuma ini lebih cepat saja. Ini adalah contoh lain untuk memperkaya, yaitu tentang perbandingan tegangan dan pengaruh gaya sentrifugal. Ya. Ada sabuk segi 4 ya, untuk mentransmisikan 45 HP, pulenya berdiameter 150 cm pada 300 rpm. Ya, ini intinya tahu kecepatannya kan. Ya, kalau tahu diameter dan putarannya, kecepatan sabuk, kecepatan linearnya tahu ya. Sudut kontaknya 11/24 keliling, berarti berapa sudutnya dalam radian dikalikan 2pi. Koefisien gesek antara sabuk dan pule 0,3. Ya, ini tentu perbandingan tegangannya bisa dicari ya. Karena tahu mu-nya dan tahu sudut kontaknya theta. Pertanyaannya tentukan lebar sabuk, ya, yang ditanya B-nya ini.
jika tebalnya 9,5 mm. Massa jenis sabuk 1,1 gram per cm dan tegangan izinnya, tegangan yang diizinkan adalah 25 kg per cm ya. Berarti gaya Tmax-nya ya sama dengan tegangan dikalikan luas penampang lintangnya, yaitu tebal dikalikan lebar sabuk yang dicari itu. Nanti ketemu lebar sabuknya 14,07 cm. Kita bisa menghitung kecepatan sabuk, yaitu sama dengan P kali D kali N, sama dengan 23,562 meter per second ya. Setelah dirubah ya, dari RPM menjadi per second, dan ini satuannya menjadi meter. Ini kan sentimeter. Tidak masalah ya, kita bisa merubah satuannya ya. Terus kemudian sudut sentuhnya tadi ya 11/24 dalam radian sama dengan 2,880 radian atau 165 derajat. Dayanya 45 HP. Kalau kita jadikan kilogram meter per second seperti terlihat ya. Ini konversinya dari Newton menjadi kilogram. Ketemu 3.422 0,18 kg meter per second. Ini daya yang ditransmisikan. Daya tentu saja sama dengan T1 kurang T2 dikalikan kecepatan. Kita masukkan angkanya, ya tinggal kilogram kan. Ya, kita tahu T1 kurang T2 sama dengan 145,235 kg. Satu persamaan. Kemudian perbandingan kecepatannya T1 banding T2 sama dengan E pangkat mu kali theta ya. Ada angkanya semua ya. Maka kita perbandingan kecepatannya tahu T2 sama dengan T1 bagi E pangkat 0,3 kalikan 2,88. Ada dua persamaan T1, yaitu yang pertama T1 kurang T2 sama dengan 145,235 dan T2 sama dengan T1 dibagi E pangkat 0,3 kalikan 288. Ini pasti ada angkanya ya. E pangkat 0,3 kali 2,88. Nah, dua persamaan dengan dua anon kita bisa mencari T1 dan T2. Ini yang dicari T1-nya saja sama dengan 145,235 kg. Bukan. T1-nya sama dengan ini ya. 251,045 kg T1-nya. Oke, T1-nya sudah ketemu. Tmax-nya sama dengan sigma kalikan A. Sigmanya 25 kg per cm. A-nya adalah tebal 0,9 cm. 0,95 kalikan B-nya. Maka ini satuannya hilang ya. Kalau B-nya dalam cm catatannya, maka sekian kilogram. Angkanya dikalikan 25 kali 0,95 kali B, 23,75 B. B-nya dalam cm harus. Berat persatuan panjang ya sama dengan A kalikan panjang 1 meter kalau per 1 meter dikalikan berat jenis. Ya, A-nya luas penampangnya sama dengan tebal kalikan B. B-nya dalam cm, L-nya 100 cm, Rho-nya 1,1 gram per cm, pangkat 3 ini menjadikannya kilogram. Satuannya hilang, cm pangkat 3 hilang ya, catatan B harus dalam cm, tinggal kilogram, 0,105 kg per satuan panjang.
per 1 meter. Maka TC, ya, kita masukkan angkanya, nah ini kalikan B ya, kurang B. Maka ini 0,105 B ya, kali kilogram per meter. Ya. G-nya kita masukkan angkanya 9,81 meter per second kuadrat, kecepatannya 23,562 meter per second dikuadratkan ya. Satuannya hilang, ini meter kuadrat second kuadrat hilang dengan ini, tinggal kilogram, ketemu 5,914 kalikan B kilogram TC-nya ya. T1 sama dengan Tmax kurang TC, Tmax-nya adalah ini 2375 B, kemudian TC-nya 5,914 B. T1-nya sudah diketahui tadi ya, pada slide sebelumnya, yaitu 251,054 kg. Maka B-nya bisa dicari sama dengan 14,076 cm. Sudah ketemu. Tiba pada bagian terakhir teori dari sabuk datar atau flat belt ya, sabuk segi 4. Ya, untuk terjadinya transmisi daya ya, maka harus cukup kencang ya, karena itu ada initial tension namanya. Ya. Saat puli penggerak mulai berputar, maka daya tegang terjadi peningkatan tarikan sabuk ya, pada sisi tegang ya, yang dikompensasi dengan pengurangan tarikan pada sisi kendor karena panjangnya sama kan. Kalau ada yang bertambah tegang di sisi tegang, maka harus ada yang bertambah kendor ya. Makanya itu dikompensasi di pengurangan tarikan di sisi kendor. Perbedakan tarikan antara sisi tegang dan sisi kendor ditentukan oleh sudut sentuh dan koefisien gesek ya. Sudah dibahas ya sebelumnya, yaitu T1 bagi T2 sama dengan E pangkat koefisien gesek dikalikan sudut sentuh. Kemudian jika material dianggap sempurna ya, maka pertambahan panjang sama dengan perpendekan. Kemudian pada kondisi elastik sempurna itu pasti pertambahan panjang atau perpendekan berbanding lurus dengan bertambah atau berkurangnya tegangan sabuk ya, tegangan awal, gaya awal, dan tegangan dalam arti gaya ya. Ini mungkin bisa dijelaskan dari persamaan elastisitas ini. Sigma sama dengan modulus Young dikalikan tegangan, tegangannya sama dengan delta L per L0, tegangannya sama dengan T per A, ya, gaya T, T-nya sama dengan AE per L0 dikalikan delta L, artinya dia pertambahan panjangnya, ya, delta L-nya, ya, merupakan konstanta dikali berkurang atau bertambahnya tarikannya. Oleh karena itu kita bisa menyatakan dalam bentuk ya, pertambahan panjangnya kan sama ya, harus dikompensasi tadi. Ini di sisi tegang maka dia panjangnya bertambah, yaitu K dikalikan T1 dikurangi T0 ya. Awalnya T0 menjadi T1 ya. Terus pada sisi kendor ya, tadinya T0 ya menjadi T2 ya, berkurang T2-nya, sehingga persamaannya K dikalikan T1 kurang T0 sama dengan K dikalikan T0 kurang T2. Bisa kita sederhanakan ya, K-nya hilang ya kan, kemudian min T0 pindah ke sana menjadi 2T0, T2-nya pindah ke sini menjadi T1 plus T2, maka T0 sama dengan T1 plus T2 bagi 2. Sudah.
Kalau gaya sentrifugal dipertimbangkan, maka ya, tegangannya menjadi T1 ditambah TC di sisi kencangnya, di sisi kendornya menjadi T2 ditambah TC juga ya. Ya, sehingga pertambahan panjangnya ya, K ya, ini di sisi tegang menjadi T1 ditambah TC dikurangi T0. Di sisi kendor yang tadinya T0 menjadi berkurang menjadi T2 ditambah TC. Ya, K-nya saling menghilangkan ya. T0-nya yang di sebelah kiri pindah ke kanan menjadi 2T0. Yang min T2 plus TC pindah ke sana menjadi T1 plus T2 TC tambah TC yang ini menjadi 2TC. Ya, sehingga T0 sama dengan T1 tambah T2 plus 2TC bagi 2. Ini kalau ya elastis sempurna ya, dan bisa dikompensasi dengan tepat. Tetapi ada penelitian oleh Bart ya, bahwa dia mengusulkan tidak T1 tambah T1 kurang T0 sama dengan seperti ini ya, tetapi dia mengusulkan bahwa akar T1 ditambah akar T2 sama dengan 2T0. Berikut ditunjukkan contoh tentang tegangan awal ya. Ini ada dua poros, jaraknya 4,8 dihubungkan dengan open belt drive. Diameter pule yang besar 1,5, yang kecil 1,05. T0-nya 3 kN, berat sabuk persatuan panjang 1,5 kg per meter. Ya. Koefisien gesek 0,3. Daya yang ditransmisikan jika pule kecil berputar dengan 400 rpm. Tentu kita tahu kecepatan sabuk ya. Jika diameternya sekian, putarannya sekian, kita tahu diameter dari sabuk. Dari berat persatuan panjang ya, W 1,5 kg per meter, kita bisa menghitung besarnya gaya sentrifugal jika punya kecepatan yang dicari sebelumnya di sini. Ya. Ada T0, maka kita bisa mencari T1 dan T2 juga nantinya, karena ada sudut sentuhnya ya, untuk pule kecil, ada sudut sentuhnya, ada jaraknya dan sebagainya. Sudut sentuhnya ada koefisien gesek, maka T2 bisa diketahui karena T1 bagi T2 sama dengan E pangkat mu kali theta. Nanti kalau dihitung ketemu daya yang ditransmisikan kalau T1, T2 ada, kemudian kecepatannya ada dari sekian rpm dan sekian diameternya, maka nanti ketemu dayanya 42,795 kW. Pertama kita hitung kecepatannya tadi dengan melihat pule kecil, Pi kali diameter pule kecil, ini putarannya dijadikan per second, ketemu 21,991 meter per second. Ya, TC-nya ya sama dengan massa dikalikan kecepatan kuadrat ya. Ini kilogram meter kuadrat per second kuadrat, ini meter kuadratnya dibagi meter menjadi kilogram meter per second kuadrat atau newton ya. Angkanya ya tinggal mengalihkan saja, dikuadratkan kemudian dikalikan 1,5, ketemu 7,25,416 newton. Ya, ini kita pakai tadi dengan mempertimbangkan TC ya untuk T0, ya. Maka ketemu angkanya ada semua, T0-nya ada, TC-nya baru kita cari, tinggal T1 plus T2. T1 plus P2 sama dengan ini 4549,168 newton.
Oke, untuk open belt drive, alpanya sama dengan inversin dari R besar kurang R kecil bagi X, dimasukkan saja, ketemu 2,687 derajat atau sekian radian ya. Sehingga sudut sentuhnya sama dengan 180. Nah, karena ini open belt drive, ini mulai yang kecil dikurangi 2 alfa atau ketemu 174,627 derajat dalam radian 3,048 radian. T1 banding T2 ketemu E pangkat mu theta sama dengan E pangkat 0,3 kalikan sudut sentuhnya 3,048 radian. Maka T1 banding T2 sama dengan 2,495 ya, 2,495. Ada dua persamaan ya, dan ada dua unknown T1 dan T2. Ini persamaan pertama ini. Persamaan kedua adalah yang sini. Maka kita bisa mencari T1 maupun T2. Ini yang dicari T1-nya yaitu 3247,596 Newton. Ya. T2-nya ini 1301,572 Newton. Daya yang ditransmisikan T1 kurang T2, T1-nya sudah ada, T2-nya sudah ada, kecepatannya ada, yaitu 21,991 meter per second. Tinggal dimasukkan saja, ya, ketemu sekian Newton meter per second. Newton meter per second itu sama dengan watt. Yaitu angkanya kalau dihitung sama dengan 42.795,31 watt atau 42,795 kilowatt. Saya rasa cukup sekian untuk pertemuan yang kedua ini ya. Cukup banyak materi yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, semangat.